Sahabat Alimedia, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan menguak tentang perjalanan revolusi industri kedua atau sering disebut revolusi industri 2.0. Revolusi industri kedua juga dikenal sebagai revolusi industri 2.0 atau revolusi teknologi, adalah tahap signifikan dalam perkembangan industri yang terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Revolusi ini ditandai oleh perkembangan teknologi baru yang membawa perubahan besar dalam sektor produksi, komunikasi, dan transportasi. Berikut ulasan yang berhasil dikumpulkan tim redaksi Alimedia tentang revolusi industri kedua. Waktu. Revolusi industri kedua dimulai sekitar tahun 1870 dan berlangsung hingga sekitar tahun 1914, meskipun dampaknya berlanjut hingga abad ke-20. Proses revolusi industri. Teknologi kunci. Beberapa teknologi utama yang menggerakkan revolusi industri kedua termasuk mesin listrik, mesin dalam industri berat, telegraf, telepon, dan kendaraan bermotor, khususnya mobil. Kendaraan bermotor. Penemuan mobil oleh Henry Ford dan perkembangan industri otomotif memungkinkan produksi massal kendaraan yang terjangkau. Penemuan mesin listrik. Penemuan mesin listrik oleh Thomas Alva Edison dan perkembangan infrastruktur listrik mengubah cara produksi dan rumah tangga mampu ditenakai dengan listrik. Perkembangan komunikasi. Telegraf dan telepon telah mengubah cara orang berkomunikasi jarak jauh, memfasilitasi bisnis dan komunikasi antar negara dalam revolusi kedua. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong inovasi di berbagai sektor, termasuk kimia, industri berat, dan transportasi pada revolusi kedua. Aktor-aktor penggerak revolusi. Thomas Alva Edison. Dia dikenal sebagai penemu lampu pijar dan merupakan tokoh kunci dalam pengembangan teknologi listrik. Ini menyumbang dalam proses revolusi industri kedua. Henry Ford. Henry Ford merupakan pendiri Ford Motor Company yang memperkenalkan produksi massal mobil dengan perakitan bergerak atau assembly line yang sangat revolusioner pada periode itu. Berikutnya Alexander Graham Bell. Alexander merupakan penemu telepon yang mengubah cara komunikasi jarak jauh yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Andrew Carnegie dan John D. Rockefeller. Mereka adalah tokoh utama dalam perkembangan industri berat dan pemusatan kekayaan dalam industri baja dan minyak. Jenis-jenis revolusi industri kedua. Revolusi manufaktur. Revolusi industri kedua melanjutkan tren produksi massal yang dimulai dalam revolusi industri pertama. Produksi otomotif dan peralatan rumah tangga menjadi lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Revolusi transportasi. Mobil dan transportasi bermotor memungkinkan perjalanan lebih cepat dan pribadi, mengubah cara orang bepergian, dan memungkinkan perkembangan perkotaan yang lebih besar. Revolusi komunikasi. Penemuan telegraf dan telepon memungkinkan komunikasi jarak jauh yang lebih efisien dan mempercepat pertukaran informasi antar negara dan menjangkau semua kawasan di dunia. Dampak revolusi bagi masyarakat dunia. Perubahan ekonomi. Revolusi industri kedua mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan mengubah struktur ekonomi dengan berkembangnya industri berat dan otomotif. Urbanisasi. Seperti dalam revolusi industri pertama,
Revolusi industri kedua juga memicu urbanisasi yang besar karena orang pindah ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik dan perusahaan besar. Dampak perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi seperti mesin listrik, otomotif, dan telekomunikasi menjadi dasar bagi inovasi selanjutnya. Dampak globalisasi. Perkembangan transportasi seperti kapal bermesin dan pesawat terbang mengubah cara barang-barang diangkut dan memfasilitasi perdagangan internasional yang lebih besar. Perubahan sosial masyarakat. Revolusi industri kedua juga membawa perubahan sosial dalam hal peran wanita dalam pasar kerja, munculnya kelas pekerja industri, dan perubahan budaya yang terkait dengan teknologi dan urbanisasi. Revolusi industri kedua memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi di seluruh dunia. Ini adalah fase penting dalam perjalanan menuju masyarakat industri modern yang kita kenal saat ini.